Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala syari'atahu litakuna hudaw wa rahmatan lil alamin wa ja'ala fiha minal qawa'idi ma yuslihu ad-din wad dunya wa minal maqasid ma yahfadhul huquqa wa yadra'ul mafasida 'anil nasi ajma'in. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ni'matil islam wal kamali fit tashri' wa nashkuruhu 'ala ma waffaqna ilaihi minal fahmi wal bayan. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومعلما ومصلحا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan syariatnya sebagai pedoman hidup yang sempurna bagi seluruh manusia di dalam segala zaman dan juga tempat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan paripurna di dalam seluruh aspek kehidupan. Ayolah ikhwah yang saya hormati, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang tentunya penting bagi kehidupan kita, terutama di zaman modern ini, yaitu tentang asuransi dalam pandangan Islam. Tema ini menjadi semakin relevan karena asuransi telah menjadi bagian daripada sistem keuangan global dan banyak masyarakat muslim yang terlibat di dalamnya. Lantas, bagaimana pandangan Islam terhadap praktik asuransi ini? Ayo ikhwah. Yang pertama, saya ingin membahas asuransi dan tantangan zaman modern, terutama kita tidak bisa pungkiri bahwa kehidupan manusia di era modern ini penuh dengan resiko dan ketidakpastian, baik di dalam hal kesehatan, keselamatan kerja, pendidikan, bencana alam, maupun resiko ekonomi lainnya. Oleh karena itu, manusia membutuhkan sistem untuk melindungi dirinya, dan salah satu sistem tersebut adalah asuransi. Namun sebagai Muslim, kita tidak hanya bertanya, apakah ini berguna? Tapi juga harus bertanya, apakah ini halal dan sesuai dengan syariat? Yang kedua, apa itu asuransi? Secara umum, asuransi adalah sebuah perjanjian di mana seseorang atau sekelompok orang membayar premi kepada suatu lembaga, dan lembaga itu berkewajiban memberikan ganti rugi jika terjadi musibah sesuai kesepakatan. Namun di dalam Islam tidak cukup hanya melihat manfaat, kita juga harus menilai struktur akad dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lantas bagaimana pandangan ulama terhadap asuransi konvensional? Mayoritas ulama melarang bentuk asuransi konvensional karena mengandung 3 unsur utama yang bertentangan dengan syariat. Yang pertama adalah gharar atau ketidakjelasan. Yang kedua, maisir, unsur spekulatif seperti judi. Yang ketiga, riba, bunga dari pengelolaan dana premi di lembaga ribawi. Contohnya, peserta asuransi membayar sejumlah premi, tetapi tidak tahu berapa besar manfaat yang akan ia terima, kapan akan terjadi, dan berapa lama. Unsur ketidakjelasan inilah yang disebut dengan gharar. Yang selanjutnya, ulama pertama yang membahas hukum asuransi adalah yang mengangkat isu ini di dalam dunia Islam modern, yaitu Syekh Muhammad Abduh, seorang mufti Mesir pada akhir abad ke-19. Di dalam fatwanya beliau menyatakan, at-ta'minu 'aqdun jaiz idza khala minal gharar war riba wal jahalah. Asuransi adalah akad yang boleh dilakukan jika bebas dari gharar, riba, dan jahalah atau ketidaktahuan. Pandangan ini menjadi titik awal perdebatan akademik dan ijtihad para ulama kontemporer mengenai status hukum asuransi di dalam Islam. Lantas bagaimana solusi Islam? Takaful atau asuransi syariah. Islam, ayo ikhwah, adalah agama yang memperhatikan keadilan, transparansi, dan juga tolong menolong. Karena itu para ulama dan pakar ekonomi menyusun sistem asuransi alternatif yang dikenal dengan istilah takaful, yang artinya saling menjamin. Dasar takaful adalah akad tabarru atau hibah, bukan jual beli. Yang kedua, dana kolektif milik bersama, bukan milik perusahaan. Yang ketiga, prinsip ta'awun atau tolong menolong, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Lantas bagaimana pandangan para pakar ekonomi?
para pakar ekonomi Islam kontemporer sepakat bahwa asuransi syariah atau takaful adalah solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contohnya, Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan, "At-ta'minu at-ta'awuniyu la haraja fihi syar'an, li'annahu qa'imun 'ala at-ta'awun wa tabarru'." Asuransi tolong-menolong tidak mengandung larangan syar'i karena dibangun atas dasar kerjasama dan hibah sukarela. Selanjutnya, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili juga mengatakan, "At-ta'min at-takafuliyyu jaiz li'annahu yuhaqqaqu maqasid asy-syari'ah fi at-tadamun wa at-ta'awun." Asuransi takaful itu sah karena mewujudkan tujuan syariat di dalam solidaritas dan kerjasama. Dan juga Dr. Monzer Kahf mengatakan, takaful is not only permissible, it is a necessary institution for risk mitigation in Islamic economy. Takaful bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga merupakan institusi penting di dalam mitigasi resiko di dalam ekonomi Islam. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, dari pemaparan ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwasanya asuransi konvensional mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang selanjutnya, Islam tidak menolak perlindungan terhadap resiko, namun menolak metode yang melanggar syariah. Yang selanjutnya, asuransi syariah atau takaful yang kita kenal adalah bentuk solusi yang etis, islami dan relevan dengan kebutuhan zaman. Maka itu umat Islam perlu melek literasi keuangan syariah agar tidak terjebak pada sistem yang merugikan akidah dan juga etika. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan perlindungan dari segala musibah dunia maupun akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.